ini aku mau sharing di Go Student Online Sharing. Tapi sebelum itu aku mau ingetin teman-teman untuk jangan lupa selalu saksikan Go Student Online Sharing setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga di jam 3 sore. Dan teman-teman bisa saksikan di YouTube-nya Go Bogor. Nah, hari ini aku mau bagiin tentang guard your heart atau jagalah hatimu. Teman-teman pasti udah pernah dengar dong di Amsal 4 ayat 23 ayatnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati di sini dibilang merupakan suatu hal yang penting. Dia bilang harus dijaga. Ya, karena dari judul perikopnya di Amsal 4 itu di Amsal 4 yang ke atas sedikit ya. Dia ada judulnya dia nasihat untuk mencari hikmat. Di Amsal 4 ayat 20-22 itu dikatakan hati itu sebagai tempat yang menyimpan perkataannya Tuhan, nasihat, hikmat. Nah, hal-hal apapun yang udah kita perhatikan, yang Tuhan bilang kita harus perhatikan, Tuhan bilang harus kita dengarkan, itu harus disimpan di dalam hati kita. Jadi hati itu tempat untuk menyimpan firman Tuhan, perkataan Tuhan, nasihat dan hikmat dari Tuhan. Nah, kalau misalnya baca terjemahan lain dari Amsal 4 ayat 23 itu, hati itu merupakan tempat kita untuk menentukan pilihan kita. Terus arah hidup kita ditentukan oleh hati. Jadi hati itu merupakan satu hal yang sangat berharga dan harus banget dijaga, kata Amsal 4 ayat 23. Cara jaga hatinya gimana sih? Yang pertama, teman-teman harus paham dulu ya, perhatikan apa yang hati kita konsumsi. Jadi kita perhatikan lagi ke belakang ya, kita selama ini konsumsi untuk hati kita apa sih? Hal-hal yang baik kah atau hal-hal yang jahat gitu, hal-hal yang merusak hati gitu ya, merusak kondisi hati itu. Tuhan bilang kita harus konsumsi firman Tuhan, hal-hal yang isinya adalah kebenaran, jangan hal-hal yang isinya adalah kejahatan, karena nanti hati kita akan jahat gitu ya. Hati kita akan ya mikirin yang jahat lah, merasakan yang jahat, nggak bersuka cita segala macam. Itu semua dari hati gitu. Jadi perhatikan apa yang masuk ke dalam hati kita, oke? Terus yang kedua, Tuhan bilang percayalah dengan perkataan Tuhan dan jangan lupa untuk lakukanlah. Kebanyakan orang Kristen, mereka udah memilih untuk percaya tapi masih banyak yang tidak melakukan kebenaran. Jadi iman percayanya harus dipertanyakan. Banyak dari kita yang gak mau melakukan kebenaran karena masih ada kayak misalnya bayang-bayang nanti gimana resikonya kalau kita ngelakuin kebenaran, karena bisa aja dikucilin orang, dianggap sorohani segala macem gitu ya. Dan khawatir akan diri sendiri, khawatir akan kita nggak percaya akan diri kita sendiri gitu. Sebenarnya kunci kalau kita mau melakukan kebenaran itu harus percaya dulu. Apakah hati kita sudah percaya gitu ya dengan perkataan yang Tuhan berikan buat setiap kita setelah tadi kita udah konsumsi hal-hal yang benar, hal-hal yang baik itu firman Tuhan. Nah, apakah hati kita sudah percaya, benar-benar percaya? Itu berarti percaya itu kita harus paham dengan perkataan Tuhan. Kenapa kita nggak boleh ini, kenapa kita nggak boleh itu, ya hal-hal kebenaran kayak jangan membunuh, kenapa kita nggak boleh membunuh, jangan menyembah Allah lain, kenapa kita nggak boleh menyembah Allah lain. Nah itu kita harus mengerti dulu. Baru ketika kita mengerti dan menjadi iman buat di dalam hati kita bisa melakukan kebenaran tersebut, gitu. Nah yang terakhir, setelah kita udah berusaha untuk memperhatikan apa yang kita konsumsi buat hati kita, terus kita juga udah mau percaya dan mau mulai melakukan perkataan Tuhan tadi yang Tuhan setelah sampaikan buat setiap kita. Jangan lupa yang paling penting adalah minta pertolongan Roh Kudus, karena gimana ya, Roh Kudus itu yang akan selalu bantu kita untuk jaga hati kita. Setelah kita melakukan banyak hal untuk supaya hati kita bersih, supaya hati kita isinya kebenaran, supaya hati kita mau percaya, nggak bisa tanpa namanya pertolongan Roh Kudus gitu. Selama kita hidup kan pasti di sekitar kita ya ada aja gitu ya hal-hal yang membuat kita takut lah, sedih segala macam, itu pasti ada aja gitu. Tapi di sini Roh Kudus, biar kita minta Roh Kudus itu yang bantu kita untuk jaga hati kita setelah apa yang udah kita lakukan gitu. Tapi kalau tanpa pertolongan Roh Kudus, aku yakin pasti ya udah sia-sia lah yang kita lakukan gitu. Gimana caranya supaya Roh Kudus itu kita bisa undang Roh Kudus untuk
bantu kita untuk jaga hati kita gitu, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga hidup kita. Kita harus tetap rendah hati, mau dipimpin Roh Kudus. Ya kadang kita udah dengar perkataan Tuhan, kita udah mencoba percaya, udah mencoba melakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada pertolongan Roh Kudus, ya semuanya sia-sia gitu teman-teman. Harus rendah hati, harus tahu kalau kita ini benar-benar perlu Roh Kudus gitu teman-teman. Jadi begitulah cara-cara menjaga hati. Yang pertama tadi, perhatikan apa yang kita konsumsi. Yang kedua, percayalah dan lakukanlah perkataan Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling penting, minta pertolongan Roh Kudus untuk supaya kita bisa dan mampu menjaga hati kita. Oke, semoga ini bisa menjadi reminder untuk teman-teman semua. Dan selamat menjaga hati teman-teman masing-masing ya. Thank you, God bless you.